selama ini boleh dong saya bertanya, apa bedanya Ka'bah dan Candi Borobudur? Sama-sama batunya. Atas sesungguh-sungguhnya bangga menjadi bangsa Indonesia, menjadi bangsa Nusantara yang berdasarkan Pancasila, yang bersemboyan kayak pendiri kemerdekaan, rawe-rawe Sumrantas, malang-malang Sun Putung, opat kapito kaya buntute naga, tapak angin kekejer kaya manuk branjangan, kukuben kaya dene menjangan mati, seperti Bung Karno, ansik-ansiko pucuke Gunung Mahameru, candak, rontok kamu. Sudah nyaris tidak ada. Atau meluburkan keluhuran manca-manca negara. Kita itu punya Empu Barada, ya. Kita itu punya Majapahit, punya Prabu Hayam Wuruk. Kita itu teritorialnya atau batas wilayahnya ketika Majapahit hingga sampai Madagaskar. Tapi ulo salam yo atur bagyo Hong wilayah jati nugoni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Tanah Jawa ya, Nusantara ini banyak sekali sebuah kebesaran budayanya, kebesaran etikanya gitu. Namun kita sebagai generasi atau anak turun atau putra-putri Praja Nusantara, sudahkah kita menganggukkan kepala? Sudahkah kita mengiyakannya? Sudahkah kita meyakini bahwasanya kita memang keturunan bangsa yang besar, bangsa yang punya tata krama tinggi? Lalu sudahkah kita membesarkan keluhuran kita? Lah ini sesuatu yang patut dan perlu kita menghayati bersama. Bukan berarti kita itu fanatisme, namun ya kita mesti bisa nggagap marang surasaning diri pribadi. Artinya meraba diri kita, bukan meraba-raba, tapi meraba. Sudahkah kita menjadi diri kita? Sudahkah kita menjadi diri sendiri? Sudahkah bangsa ini menjadi bangsa ini? Karena saya sering mengatakan, yang sepatutnya dan yang wajib mengetahui diri kita, ya diri kita sendiri. Yang sewajibnya mengetahui Indonesia, ya bangsa Indonesia itu sendiri. Lah kelihatannya sekarang yang mengetahui bangsa Indonesia justru bangsa asing, mungkin. Lalu pula yang mengetahui budaya kita kecenderungannya adalah budaya asing, bangsa asing. Lalu bangsa asing ini, setiap manusia kan punya jiwa saing, begitupun bangsa tentunya punya jiwa persaingan. Lalu bagaimana? Semua bangsa itu kan tentunya mengunggulkan. Ya kita sajalah. Saya sebagai pinginnya saya kan pingin unggul dari yang lain. Tidak ingin saya ada yang unggul dari saya. Pinginnya saya paling top gitu loh. Begitupun sebuah bangsa. Kalau kepenginan dan cenderung belum sampai pada toto sing rasa kang nyoto. Toto sing rasa ya lubuk hati yang paling dalam gitu aja lah. Jadi saya kadang merenung, berpikir, mengapa kok kita tidak bisa membanggakan secara seksama atas Pancasila secara umum gitu loh. Mengapa kok kita masih terlemahkan oleh dat-dat yang di luar diri kita. Contoh, kita cenderung menyoroti orang lain daripada kita menyoroti diri sendiri. Umpama tetangga saya beli motor, saya iri banget nih. Kok ya kober-kobere, kok ya sempat-sempatnya. Kita tidak memikirkan diri kita memikirkan tetangga kita yang lagi bisa umpamanya. Nah, ini sebuah hal yang menyebabkan kita itu tumpang tindih dalam menapakkan kaki di muka bumi ini. Menapakkan kaki di muka bumi ini, kita menyoroti yang lain, tidak menyoroti diri kita. Ya, kita menilai yang lain, tidak menilai diri kita. Lah, lalu besarnya lagi, kita menilai bangsa lain,
Sehingga obsesinya ke bangsa lain tidak berobsesi ke bangsa kita itu sendiri. Lah ini sebuah hal yang patut kita perbaiki lah. Yang patut kita renungkan, yang patut kita perbaiki, agar bagaimana caranya kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kita menjadi Indonesia, ya Indonesia itu sendiri tidak akan terpengaruh dan atau tidak mempengaruhi, ya terpengaruh dan mempengaruhi. Kalaupun sana terpengaruh berarti kehendaknya bukan karena iming-iming atau promosi atau kita sengaja mempromosikan. Jadi kita tumbuh secara alami saja mempromosikan kebesaran kita dan sebagainya lah. Sekarang artinya saya bukan berarti larang mempromosikan, namun kita lebih memurnikan dalam artian kalau istilah orang pedalangan itu ya kang tebih samyo tumiung, kang cedak samyo mangelung. Artinya biar simpati dengan sendirinya tanpa promosi, namun itu tetap simpati terjadi. Nah, saya akan menceritakan selama ini, boleh dong saya bertanya, apa bedanya Ka'bah dan Candi Borobudur? Sama-sama batunya, bahkan nilainya mungkin secara pahatan dan sebagainya masih bagus Borobudur gitu loh. Lalu sama-sama pernah menjadi keajaiban dunia, diakui sebagai keajaiban dunia. Sama Borobudur juga pernah, Ka'bah juga pernah. Nah, itu kan urutan rolling lah, itu sebuah metode dari mancanegara mungkin yang menyatakan ini keajaiban dunia, dan itu kan bisa berubah karena itu stigma manusia ya. Saya nggak itulah, yang jelas pernah menjadi keajaiban dunia yang ketujuh kalau nggak salah itu dulu. Borobudur juga pernah. Lah, apa bedanya? Sedangkan sana, mohon maaf, berduyun-duyun manusia sedunia ke sana, lalu dengan hal yang tertentu yang diyakini. Mengapa Borobudur tidak? Lah ini yang saya katakan, mungkin di antara kelemahan kita tidak bisa meluhurkan keluhuran kita, tidak bisa menjunjung tinggi dengan hasil karya, hasil budaya, hasil seni daripada leluhur kita. Lah, bedanya menurut saya kalau perbedaan secara fisik mungkin banyak ya. Perbedaan secara nilai-nilai seni mungkin banyak, perbedaan tempat juga jelas karena ini di Jawa, sana di Mekah ya, Saudi Arabia gitu. Lah, perbedaannya kita sebagai ya pewaris daripada karya agung ini tidak bisa meluhurkan. Menurut yang lain monggo saja, tidak bisa meluhurkan. Lah kalau sana kan jelas diluhurkan sebagai syariat ya peribadatan yang jelas begitu loh. Lah saya bukan berarti iri, namun kita seyogianya membangun sedini mungkin agar anak cucu kita itu lebih percaya diri. Apa bedanya? Lah ini karya yang besar pula, ini termasuk keajaiban dunia pula. Karena perbedaannya kita tidak bisa meluhurkan atau belum bisa meluhurkan ya, sedangkan sana meluhurkan karya leluhur sampai pada tatanan syariat ya. Kalau istilah Jawa itu jitat, rolat, lukat, patso, maji lah, meluhurkan nilai spiritual asli bangsanya sehingga kehormatannya dan sebagainya ini sudah jelas lah. Ini sekilas saya mengatakan bahwasanya saya tidaklah iri, namun saya membangun optimisme pada bangsa ini ya, bahwasanya sama-sama terbuat dari batu. Kenapa Candi Borobudur hanya sebatas sebagai tempat wisata ya kan, hanya sebatas sebagai ya tempat wisata, karena kita tidak bisa meluhurkan dari keluhuran kita. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, banyak yang mengatakan demikian, tapi bagaimana kita besar, otomatis kita harus bisa membesarkan bangsanya. Berjiwa besar itu utama. Lah selama ini kaum yang berjiwa besar saja, kaum yang berjiwa besar atas nama Indonesia ini nyaris, menurut saya nyaris punah. Artinya masih ada 1-2 orang dan sebagainya, itu wajar. Namun kalau secara
massal secara seksama atas sesungguh-sungguhnya bangga menjadi bangsa Indonesia, menjadi bangsa Nusantara yang berdasarkan Pancasila, yang bersemboyan kayak pendiri kemerdekaan, rawe-rawe sumrantas malang-malang sun putung, kopat kapito kaya buntute naga, tapak angin kekejer kaya manuk branjangan, kukuben kaya dene menjangan mati, seperti Bung Karno, ancik-anciko pucuke gunung Mahameru, candak, rontok kamu. Sudah nyaris tidak ada. Lah, sehingga kita kelemahannya adalah kurang meluhurkan keluhuran kita. Kurang membesarkan kebesaran kita, sekarang jadi bangsa yang memfotokopi atau meniru-niru. Lah, akhirnya merendahkan atas perilaku kita sendiri, atas diri kita sendiri. Jadi tidak perlu yang menyalahkan yang lain. Dalam kali ini, intinya saya memotivasi. Bangsa ini harus bisa membesarkan bangsanya, bangsa ini harus bisa bangga dengan bangsanya, jangan sampai kita masih taruhlah mengekor kepada paham mancanegara atau meluhurkan keluhuran mancanegara. Kita itu punya Empu Barada, ya. Kita itu punya Majapahit, punya Prabu Hayam Wuruk. Kita itu teritorialnya atau batas wilayahnya ketika Majapahit hingga sampai Madagaskar. Ini catatan yang umum. Kalau yang diplesetkan seperti budayawan Betawi nggak tahu saya. Namun catatan yang telah diakui secara umum dan catatan-catatan yang ada, negeri Majapahit menurut catatan Cina dan sebagainya, saya pernah membaca sebuah literasi, diakuinya kerajaan Majapahit, bahkan terbukti di situ Panglima Cheng Ho ketika menyerang Singosari dan lalu berubah menjadi Majapahit, Cheng Ho saja kalah oleh Majapahit. Ini nyata mengapa kita tidak bisa meluhurkan keluhuran bangsa sendiri. Yang saya maksud, saya dalam kali ini memotivasi agar bangsa ini bangga dengan bangsanya. Anak turun kita harus bisa lebih bangga daripada kita, lebih bangga daripada leluhur-leluhur terdahulu, sehingga secara seksama nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara untuk mewujudkan tatanan dunia yang berimbang, tatanan zaman adil di Nusantara ini, sehingga Nusantara menjadi puncak dan pusat peradaban dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih.